Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 PBS 2E dengan anggota Rofiqotus Adhanur Azizah NIM 205231184, Sinta Bella Adinar NIM 205231185, Novelia Dewi Widowati NIM 205231186 akan mempresentasikan tentang Syar'u man qoblana, Urfu, dan Sad Az-Zari'ah. Syar'u man qoblana. 1. Definisi Syar'u man qoblana. Berasal dari kata syar'a dan qoblana. Kata syar'a pada dasarnya berarti sebuah aliran air, namun dapat berarti pula sebuah agama, hukum syariat. Qoblana berarti sebelum Islam, yaitu syariat-syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. 2. Pengertian Syar'u man qoblana. A. Syar'u man qoblana merupakan syariat atau ajaran-ajaran nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Yang dimaksud Syar'u man qoblana ialah syariat yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu ajaran agama sebelum datangnya Islam. B. Secara istilah, Syar'u man qoblana merupakan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disyariatkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Islam, mengikuti hukum-hukum tersebut merupakan suatu kewajiban selama tidak ada dalil-dalil yang menghapusnya. 3. Pandangan ulama tentang Syar'u man qoblana. A. Menurut mayoritas ulama Hanafiyah dan Malikiyah, juga sebagian ulama Syafi'iyah, dan menurut Imam Ahmad dalam salah satu riwayat darinya, bahwa Syar'u man qoblana adalah syariat bagi kita, umat Islam, selama terdapat dalam syariat kita, syariat Islam, tanpa dukungan atau pengingkaran. B. Menurut ulama al-syariah, penganut al-Asy'ari, Mu'tazilah, Syiah, Imam Ahmad dalam riwayat yang lain, Imam Ibnu Hazm, sebagian ulama Hanafiyah, dan mayoritas ulama Syafi'ah seperti Imam Ghazali, Amidi, Razi, Syar'u man qoblana bukanlah syariat untuk kita, umat Muhammad SAW, meskipun terdapat dalam Al-Quran. 4. Macam-macam Syar'u man qoblana. A. Dinasakh syariat kita, syariat Islam. Syariat hukum terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi dan penjelasannya diisyaratkan untuk umat sebelum Nabi Muhammad, sedemikian telah dinasakh dan tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad. Contoh, pada syariat Nabi Musa alaihissalam, pakaian yang terkena najis tidak suci kecuali dipotong apa yang kena najis itu. B. Dianggap syariat kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Syariat hukum terdahulu yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi diisyaratkan untuk umat sebelumnya dan dinyatakan pula berlaku untuk Nabi Muhammad SAW dan selanjutnya. Contoh, perintah menjalankan puasa yang juga diisyaratkan bagi umat sebelum Nabi Muhammad. Hanya saja, kalau kita lihat, Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 menegaskan lagi bahwa berpuasa di bulan Ramadan. C. Tidak ada penegasan dari syariat kita apakah dinasakh atau dianggap sebagai syariat kita umat Islam. Syariat hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi berlaku untuk umat sebelum Nabi Muhammad. Namun, secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita. Juga tidak ada penjelasan bahwa hukum tersebut telah dinasakh. 5. Contoh Syar'u man qoblana dalam Al-Quran. A. Dalam syariat Nabi Sulaiman alaihissalam, kalau binatang seperti burung berbuat kerusakan, maka binatang tersebut dijatuhi sanksi. Quran Surah An-Naml ayat 20-21. B. Dalam syariat Nabi Zakaria alaihissalam,
Disyariatkan puasa bicara selama 3 hari. Quran Surah Maryam ayat 10. C. Dalam syariat Nabi Musa alaihissalam, haram hukumnya binatang yang berkuku, juga lemak dari sapi dan domba. Quran Surah Al-An'am ayat 146. D. Dalam syariat Nabi Yusuf alaihissalam, hukuman untuk pencuri adalah dijadikan budak. Quran Surah Yusuf ayat 75. E. Dalam syariat Nabi Yakub alaihissalam, makan yang diharamkan oleh Nabi Yakub adalah haram bagi kaumnya, Bani Israel. Quran Surah Al-Imran ayat 93. 6. Syar'u man qoblana berlaku bagi kita apabila syariat tersebut terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dengan alasan A. Dengan tercantumnya syar'u man qoblana pada Al-Quran dan sunnah yang sahih, maka ia termasuk dalam syariat samawi. B. Kebenarannya dalam Al-Quran dan sunnah tanpa diiringi dengan penolakan dan tanpa nasakh menunjukkan bahwa ia juga berlaku sebagai syariat Nabi Muhammad. C. Sebagai implementasi dari pernyataan bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab Taurat dan Injil. Yang selanjutnya, urfu. 1. Pengertian urfu. Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Sedangkan menurut istilah para ahli syara, tidak ada perbedaan antara urf dan adat kebiasaan. Urf yang bersifat perbuatan seperti jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian, dengan cara memberikan namun tanpa ada sigat lafziyah atau ungkapan melalui perkataan. Sedangkan urf yang bersifat perkataan, misalnya pemutlakan lafal al-walad, yang berarti anak laki-laki bukan anak perempuan. Juga pemutlakan lafal al-lahm atau daging yang digunakan untuk daging ikan. Yang kedua, pembagian urfu. Yang pertama ditinjau dari segi sifatnya. A. Urf kauli. Urf kauli ialah urf yang berupa perkataan, seperti kata walad. Menurut bahasa, walad berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari, biasa diartikan dengan anak laki-laki saja. B. Urf amali. Urf amali ialah urf yang berupa perbuatan. Contohnya seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sigat atau ijab qabul. Padahal, menurut syara, ijab qabul merupakan salah satu dari rukun jual beli. Tetapi, dikarenakan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak terjadi hal-hal yang negatif, maka syara membolehkannya. Yang kedua, ditinjau dari segi ruang lingkupnya. A. Urf am. Urf am ialah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat luas, tidak dibatasi oleh kedaerahan ataupun wilayah. Misalnya seperti kebiasaan masyarakat secara umum yang menggunakan uang kertas sebagai alat tukar dalam jual beli. B. Urf khas. Urf khas ialah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di wilayah tertentu. Contohnya, seperti dalam hal pernikahan tradisi suku Batak adalah tidak bolehnya menikah laki-laki dan perempuan yang semarga, dikarenakan mereka menganggap antara laki-laki dan perempuan itu masih mempunyai pertalian darah. Adapun kebiasaan sebagian bangsa Arab menikahkan anaknya dengan anak saudara laki-lakinya adalah lebih utama, dikarenakan pernikahan itu akan membuat hubungan kekeluargaan lebih rapat. Yang ketiga, ditinjau dari segi keabsahannya. A. Urf sahih. Urf sahih ialah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis,
serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula menggugurkan kewajiban. B. Urf fasid. Urf fasid ialah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, serta menghalalkan yang haram dan menggugurkan kewajiban. Yang keempat, kedudukan urfu sebagai sumber hukum dalam Islam. Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa urf yang dapat dijadikan sumber hukum atau dalil dalam Islam adalah urf yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Adapun kahujahah urf sebagai dalil didasarkan atas alasan-alasan berikut ini. A. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Melalui ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslim untuk mengerjakan yang ma'ruf. B. Ucapan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Mas'ud berkata, sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin adalah buruk di sisi Allah. Ungkapan Abdullah bin Mas'ud di atas menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam merupakan sesuatu yang baik pula di sisi Allah. Sad Azariyah. 1. Definisi Sad Azariyah. Istilah Sad Azariyah terdiri dari dua kata, yaitu sad dan azariyah. Secara bahasa, sad bermakna menutup, dan azariyah bermakna jalan atau sarana atau wasilah. Dengan demikian, secara bahasa, sad azariyah bermakna menutup jalan atau sarana untuk menuju sesuatu. 2. Pengertian sad azariyah. A. Pengertian umum sad azariyah sama dengan makna bahasanya, yaitu menutup setiap perantara atau jalan untuk mencapai sesuatu, baik berupa kemaslahatan maupun kerusakan, baik hukumnya mubah atau haram pada substansinya. B. Pengertian khusus sad azariyah adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah, namun menjadi jalan menuju perbuatan yang diharamkan. Jadi secara sederhana, sad azariyah artinya menutup jalan atau perantara menuju perbuatan yang diharamkan, meskipun jalan atau perantara tersebut pada awalnya tidak haram, namun karena ia mengantarkan kepada perbuatan yang diharamkan, maka perantara tersebut diharamkan juga. 3. Dasar hukum sad azariyah. A. Al-Quran. Terdapat pada surat Al-An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan merekalah kembali. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada ayat di atas, mencaci maki Tuhan atau sembahan agama lain adalah az-zariyah, yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. B. As-sunnah. Di antara dalil sunnah adalah larangan menimbun demi mencegah terjadinya kesulitan atas manusia. Nabi juga melarang orang yang berpiutang menerima hadiah dari orang yang berhutang demi menutup celah riba. 4. Objek al-zariyah ditinjau dari segi akibatnya, dibagi menjadi 4, yaitu A. Perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan atau bahaya. B. Perbuatan yang jarang menimbulkan kerusakan atau bahaya. C. Perbuatan yang berdasarkan dugaan yang kuat akan menimbulkan bahaya. D. Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum kuat timbul kerusakan itu. 5. Contoh az-zariyah. A. Melarang perbuatan atau permainan judi.
B. Melarang orang minum seteguk minuman keras, padahal seteguk itu tidak memabukkan. C. Melihat aurat perempuan itu dilarang, untuk menyumbat jalan terjadinya perzinahan. Larangan semacam ini untuk menutup jalan agar jangan sampai muncul atau bertambahnya perjudian, pemabuk, dan pezina. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silahkan diajukan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.